anggota-anggota dewan yang memang tidak punya kapasitas duduk di divisi tertentu di DPR, mereka itu adalah cermin kita, cermin masyarakat yang memilih mereka. Jadi seketika kita melihat mereka buruk, tolong introspeksi dulu. Lah, kita kenapa kok memilih mereka? Pemimpin negara itu selalu sebagai cermin dari kondisi masyarakat. Jadi kalau mohon maaf, ini kata-kata saya mungkin sangat pedas, kalau melihat bahwa pemimpin kita itu tidak berpikir panjang, egois, serakah, tidak punya kapasitas, arogan, tidak menjaga hati masyarakat, ya ini kembali ke kondisi kemasyarakatan kita. Acuh tak acuh mereka adalah acuh tak acuhnya masyarakatnya. Jadi bukan berarti 2026 Maret April di sini revolusi, bukan. Tapi berarti itu sudah benar-benar struktur baru. Bahkan kalau kita membicarakan secara kolektif, manusia-manusia yang lahir setelah 2026 April juga memang sudah punya konstruksi pemikiran yang berbeda. Ya. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Ya, teman-teman semuanya, kita sudah lama tidak berjumpa lagi dengan Mbak Agi gitu ya. Beliau jeda sejenak. By the way, pagi ini terima kasih sudah datang kembali menyapa teman-teman di Ngaji Rosa ya Mbak Agi ya. Matur suwun Mbak Agi ya. Terima kasih juga, semesta memberkati Rahayu. Tapi menarik sih itu adalah keputusan yang terkadang memang kita itu butuh jeda gitu ya. Terkadang kita butuh untuk kemudian tidak terlalu ngoyo, tidak terlalu ngotot gitu ya, untuk kemudian melahirkan diri kita dengan versi yang baru, yang lebih upgrade lagi gitu. Kalau itu pengalaman pribadiku gitu sih, Mbak Agi. Nah, kalau yang dialami Mbak Agi sendiri selama jeda itu, kenapa sih memutuskan untuk jeda dulu, dan apa yang dilakukan Mbak Agi selama waktu jeda itu? Baik, jadi ini mungkin temanya kita hari ini ya. Bagaimana menjadi tetap otentik dan menjaga otentisitas. Orisinalitas. Ya, jadi kita benar-benar selaras dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan itu benar-benar muncul dari dalam sebagai dorongan mau disampaikan, yang kadang-kala kan berbeda dengan dunia konten kreator ya, Mas Hendra. Kadang-kadang di situ memang ada persaingan ketat dan ada semacam dorongan dari luar kita eksternal untuk kuantitas, tapi kualitasnya dan otentisitasnya tidak dijaga. Pernah saya di fase itu. Saya tidak sampai masuk, cuman aku sudah mulai merasa bahaya. Di sini saya bisa kecelunggup. Tahu kecelunggup ya? Iya. Jadi kalau saya tidak menyadari bahwa irama ini tidak bisa terus menerus dituruti, aku akan menjadi kayak mesin. Artinya saya melakukan di permukaan tapi tidak menyeluruh, tidak sampai kedalaman tertentu. Jadi saya tetap menjaga sekarang prinsip saya matur atau omong seketika benar-benar ada rasa saya pingin menyampaikan sesuatu. Dan itu benar-benar hasil dari proses internal saya. Jadi bukan mengikuti A, B, C, D, bukan copy paste. Karena saya melihat justru ini yang terjadi konten kreator di sekitar kita, apalagi yang terjun ke tema spiritual. Muncul fenomena apa, mereka langsung ngomong A, B, C, D. Misalnya gerhana bulan, gerhana matahari. Dan itu sebenarnya tidak ke inti. Tidak mendalam, tidak berdasarkan sesuatu proses internal yang mereka benar-benar ya ibaratnya menyaring dan pada akhirnya menyampaikan sesuatu yang muncul dari dalam secara otentik. Terus apa yang didapatkan setelah fase jeda itu gitu? Ada yang baru nggak gitu? Iya, banyak sekali sebenarnya fase ini, bahwa memang saya harus mengikhlaskan. Meskipun mungkin dari satu sisi saya melakukan banyak kegiatan edukasi melalui sosmed terkait astrologi, tapi saya juga harus menyadari bahwa ini ilmu esoterik pada aslinya. Tidak untuk semua orang.
Tidak semua orang akan tangkap dengan kedalaman yang seperti yang dibutuhkan. Juga tidak semua orang itu pantas mendengarkan atau membacanya. Jadi saya ya tetap lanjutkan rutin posting tentang peristiwa-peristiwa transit-transit. Cuman saya harus juga memahami bahwa tidak untuk semua orang. Itu satu hal. Yang kedua mungkin sedikit belajar tentang irama kencang kendo. Ya, Oh iya. kita tidak bisa terus dinamikanya kencang terus, harus kadang-kadang memang ada jeda seperti dikatakan Mas Hendra tadi, dan kita benar-benar harus kembali ke diri. Jadi ya bukan berbicara keluar tapi mungkin bertutur ke dalam, melanjutkan sesuatu dialog dengan diri. Peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar itu membuat kesehan seperti apa di dalam diri kita, lalu bagaimana kita merespondinya. Jadi butuh kencang kendo ya. Oh pasti dinamika Butuh. kehidupan ya. Jangan ngegas terus gitu ya. Oh itu. Ngerem juga gitu. Oke. Ngerem keinginan ini juga bahwa aku pingin eksis. Itu yang paling penting sih menurutku, karena terkadang di satu sisi kita tuh pengen memberikan warna, pengen memberikan inspirasi bagi banyak orang, tapi di sisi lain terkadang terjebak tipis banget ya, pengen diakui, pengen divalidasi gitu ya. Dan itu terkadang dalam konteks perjalanan spiritual menjadi salah satu pengganggu sih. Bahaya banget. ya, jadi dari ego malah nanti jatuhnya ke spiritual ego ya. Jadi ego jadi spiritual ego, dan sebenarnya berada di dalam lubang yang lebih mendalam lagi ya. Ini makanya seketika saya kami ingin bertapa lagi, saya merasakan dua hal. Satu, saya butuh menyelaraskan tubuh, pikiran, rasa. Ini kan urusan pribadi. Yang kedua, urusan lebih mungkin di dalam interpersonal atau bagaimana persepsi kemasyarakatan di atas kehadiran saya. Saya banyak sekali bercermin dan berusaha mawas diri dari teman-teman lain, bagaimana mereka konten kreator yang mungkin memang cenderung banyak ke kuantitas, banyak ke like, banyak ke follower, dan saya merasa akhirnya dia bahas banyak sekali hal yang bukan kompetensi dia, bukan kapasitas dia, dan pada akhirnya semuanya sesuatu diskursus atau dialog di permukaan yang pasti akan berselaras dengan banyak sekali orang yang sedang chaos, tapi saya lebih cenderung pengen ke kualitas saja. Nah, sekarang ini bagi kita lihat kan banyak banget ya teman-teman, tidak hanya dalam konteks seorang guru saja, guru spiritual, tapi juga pejabat, penguasa, dan yang paling parah sekarang kayaknya yang jadi sorotan publik adalah anggota dewan dan lain sebagainya gitu ya. Itu tuh mulai banyak yang terbongkar topeng-topeng kepalsuan gitu. Nah, hal-hal seperti ini sangat sebenarnya udah berlangsung lama gitu ya, tapi masyarakat sekarang lebih berani mendobrak status quo dan lain sebagainya gitu. Nah, dalam konteks astrologi barangkali bagaimana kemudian Mbak Agi melihat fenomena ini? Oke, kita sekarang ini sudah di minggu ke-38 di tahun 2025, berarti mungkin kita masih ada sepertiga ya dari tahun 2025, dan memang semakin kita menuju ke akhir tahun banyak sekali transit serta fenomena alam, fenomena langit yang cukup bisa dikatakan intens secara energetik. Mulai dari kemarin kan gerhana bulan, terus besok tanggal 21-22 ini gerhana matahari, yang meskipun dari Indonesia tidak dapat disaksikan, tapi secara dampaknya ke kesadaran kolektif tetap akan ada. Dan nanti sehabis itu juga kita akan menyaksikan planet-planet yang kemarin sudah bersinggah di zodiak baru akan mundur lagi. Dan ini memang mempersiapkan era yang baru akan datang ya 2026. Yang saya sebut adalah era the architect, jadi struktur baru. Sebuah proses pembangunan atau rancangan baru. Nah ini peralihannya. Peralihan itu pasti misalnya ibaratnya bangunan. Ada bangunan lama yaitu harus didemolish, dihilangkan.
Nah, sesuai energi itu, kita lihat bahwa tahun 2025 ini banyak sekali topeng yang kebuka. Banyak sekali otoritas palsu, baik sebagai pemimpin masyarakat, pejabat, maupun pemuka spiritualitas atau agama akan kebongkar kepalsuannya. Kepalsuannya dalam arti apa? Ya ini, dia otentik atau tidak. Apa yang dia ucapkan itu benar-benar selaras dengan dirinya atau hanya mengikuti syarat keterimaan orang lain. Karena saya melihat banyak sekali orang masih memang di taraf itu, mau disukai, lepas dari benar atau tidak. Lepas dari original atau tidak. Nah, tadi kan sempat ya mengatakan ya ketika akhir tahun kan cenderung intensitasnya naik gitu ya, terjadi sesuatu fenomena yang alam lah dan lain sebagainya gitu. Kadang saya juga berpikir ya, kenapa ya tiap mau penghujung tahun kok mesti ada sesuatu, ada goro-goro. Dan tadi juga sempat disampaikan ada sebuah transisi nih. Kan sekarang kita melihat api semangatnya Pak Presiden kan untuk kemudian berbenah kan, saya melihatnya kok ini kayaknya serius dia orang ini pengen punya niatan untuk berbenah menata republik ini gitu. Nah, mungkin yang pertama itu dulu deh kayaknya Mbak Agi, yang akhir tahun tuh. Kenapa? Alasan rasionalnya apa? Ya, sebenarnya ini bukan tentang pergantian di antara tanggal 31 Desember dengan 1 Januari. Cuma memang notabene ini transisi akan sebenarnya terjadi mulai dari Februari dan Maret 2026. Ya, berarti ini kita semakin menuju Desember, Januari, Februari, ini semakin kayak titik kritis sebelum awal dari proses baru gitu. Itu akan terasa semakin kencang. Apalagi ini kan planet-planet banyak yang mulai retrograde dan mundur juga ke zodiak sebelumnya. Jadi ibaratnya dia sebelum masuk ke babakan baru masih mundur kembali untuk menyelesaikan pelajaran di situ. Nah, pelajaran itu datang di tingkat individual maupun kolektif. Individual kita bisa merasakan mungkin banyak gejolak dari diri, banyak sekali hal yang kita harus face. Di tingkat kolektif ternyata banyak masalah. Semua meskipun terlihat di permukaan beres, tapi sampai mengakar ternyata banyak tataan yang tidak benar. Nah, jadi ini sekarang kita punya pemimpin yang saya meyakini niat tulusnya. Cuma problematikanya adalah bahwa pemimpin lainnya gimana? Karena seketika kita bicara tentang pemimpin negara kan ini demokrasi bukan satu orang toh, ya. Jadi pastikan di situ ada golongan tertentu. Nah, golongan ini kita juga tidak bisa menyalahkan semata-mata. Mohon maaf. Anggota-anggota dewan yang memang tidak punya kapasitas duduk di divisi tertentu di DPR, mereka itu adalah cermin kita, cermin masyarakat yang memilih mereka. Jadi seketika kita melihat mereka buruk, tolong introspeksi dulu. Lah, kita kenapa kok memilih mereka? Pemimpin negara itu selalu sebagai cermin dari kondisi masyarakat. Jadi kalau mohon maaf, ini kata-kata saya mungkin sangat pedas. Kalau melihat bahwa pemimpin kita itu tidak berpikir panjang, egois, serakah, tidak punya kapasitas, arogan, tidak menjaga hati masyarakat. Ya ini kembali ke kondisi kemasyarakatan kita. Acuh tak acuh mereka adalah acuh tak acuhnya masyarakat. Ketidakmapanan dan tanpa kompetensi mereka, cermin masyarakat yang juga tidak mau mengembangkan diri dan seterusnya. Iya. Yang terbaru sekarang yang viral kan anggota DPRD Gorontalo ya kalau nggak salah ya, bahwa simpanannya jalan-jalan terus dia direkam gitu ya, kita habiskan uang negara ini. Kita jadi anggota DPR masih lama, masih 2031, bawa simpanan kemana-mana, dan itu disaksikan jutaan rakyat Indonesia, dan pada marah semuanya. Tapi apapun itu, perilaku, attitude dari pejabat-pejabat kita, saya setuju banget dengan yang disampaikan Mbak Agi, bahwa pemimpin itu lahir dari rakyat, kualitas pemimpin itu mencerminkan kualitas rakyatnya pula gitu. Jadi kalau misalnya pemimpinnya korup gitu ya karena memang dari bawah masyarakat kita masih seperti itu gitu. Nah, permasalahannya bagaimana kemudian kita bisa memutus kesadaran kolektif masyarakat kita yang seperti itu, sehingga bisa kemudian terupgrade menjadi sebuah kesadaran yang baru dan melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru juga yang bisa lebih revolusioner, terus kemudian progresif gitu ya, dan tentu punya integritas.
Ya ini, karena saya melihat masyarakat itu sering sekali masih mengkerdilkan dirinya sebagai anak kecil dan dia mengharapkan ada pemimpin sebagai orang tua, pelindung, pengayom yang akan merubahkan semua tatanan. Jadi mereka mengharapkan ada, entah itu disebut nanti Ratu Adil, Satrio Piningit datang dan tiba-tiba semua akan berubah. Nah ini adalah menurut saya semacam titik kesadaran, ketidaksadaran yang mutlak. Mengharapkan bantuan dari luar. Sedangkan apa yang di luar itu adalah cermin dari kemasyarakatan. Jadi kalau mau perubahan ya harus menjadi perubahan. Kita kan selalu, pingin sekali merubahkan dunia. Tapi kamu sendiri mau berubah nggak? Oke. Tadi bulan apa? Februari Maret ya? 2026? Iya, betul sekali. Artinya di bulan itu kemungkinan akan terjadi perubahan yang lebih signifikan lagi kan dalam konteks... Mungkin secara eksternal nggak, karena seketika kita bicara tentang transitnya planet-planet transendental yang gerakannya relatif terlambat. Itu memang kadang-kadang itu halus sekali peralihannya. Jadi bukan berarti 2026 Maret April di sini revolusi, bukan. Tapi berarti itu sudah benar-benar struktur baru. Bahkan kalau kita membicarakan secara kolektif, manusia-manusia yang lahir setelah 2026 April juga memang sudah punya konstruksi pemikiran yang berbeda, ya. Bayi-bayi yang baru lahir setelah itu? Ya. Ini sudah peralihan, tapi terutama mulai dari 2026 April sudah beda. Mereka punya sesuatu kualitas yang mungkin Mas Hendra atau Agi tidak memiliki. Ya mudah-mudahan ini akan menjadi bantu di dalam membangun struktur baru. Jadi munculnya generasi 2.0 gitu kira-kira ya. Mudah-mudahan seperti itu harapannya. Jadi mereka yang akan memahami bahwa ya kita mungkin punya sesuatu visi bagaimana masa depan yang diinginkan untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia, untuk kemaslahatan masyarakat secara global. Namun itu tidak sesuatu yang akan terwujud seketika kita cuma duduk-duduk dan tidak melakukan apa-apa. Jadi ya kamu punya visi, penglihatan, ini harus jajari atau bisa dikatakan bergandengan dengan kerja keras. Bagaimana saya mewujudkan dengan cara yang realistis, dengan cara yang dimana memang ada struktur, ada disiplin diri, ada proses pembangunan. Ibaratnya ya tadi makanya Agi bilang the architect, jadi pembangunan. Kita misalnya punya rancangan, aku pengen bangunan seperti ini wujudnya. Tidak cukup saya membayangkan di dalam imajinasi saya, harus ada langkah-langkah tertentu di dalam realitas keliling. Secara eksternal yang saya lakukan supaya bangunan itu terwujud. Nah ini, dua hal ini sekarang generasi baru akan memahami bahwa dua hal ini bergandengan. Kita tidak bisa jalan tanpa visi. Nah ini mungkin generasi kemarin melakukan sesuatu tapi di baliknya tidak ada misi. Makanya mohon maaf kalau saya melihat saya tidak pernah meragukan idealisnya Pak Prabowo. Tapi apakah pemimpin-pemimpin di sekitar dia juga punya idealisme yang sama tingginya mengenai bagaimana nasib bangsa, bagaimana masa depan. Karena mohon maaf saya justru melihat bahwa dikelilingi orang-orang yang bukan idealis tapi justru sangat-sangat kematerialis. Jadi kalau visinya Pak Prabowo tidak diragukan lagi, tapi bagaimana kemudian orang-orang di sekelilingnya itu mampu menerjemahkan visi itu menjadi sebuah tindakan nyata, karena memang banyak ya namanya dunia politik kan, point of view-nya kan tetap bagaimanapun juga adalah kepentingan gitu ya. Pragmatisme, politik akomodatif, belum lagi kemudian macam-macam lah ya, intervensi dari berbagai macam kekuatan-kekuatan. Padahal sebenarnya cuma mesin uang yang dimana ada sesuatu ideologi sebagai oli yang melancarkannya. Nah, kalau di bangsa kita sebagai negara masih dicap ya, ini label, ini juga lucu kan, berkembang, berarti mesti pembangunan. Padahal pembangunan yang dipikir atau tidak? Apakah kalau semua sawah dan tanah subur kita dicor, di beton itu dianggap sebagai pembangunan atau justru kemunduran? Nah, ini jadi pertanyaan yang sangat penting. Oke, Mbak. Tadi kan dikatakan bahwa akan lahir manusia-manusia yang baru gitu ya. Memiliki kualitas baru. Kualitas yang baru gitu. Artinya beda dengan kelahiran-kelahiran di tahun-tahun sebelumnya, terlebih setelah Februari, Maret 2026 gitu. Nah, apakah kemudian manusia dengan kualitas yang baru ini dipengaruhi dengan munculnya kembali memori-memori DNA leluhur di masa lalu gitu, untuk sebuah kepentingan ya dan tatanan yang sudah lama rusak ini, atau gimana? Harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu.
Oke. Berarti bagaimana Mbak Agi menjelaskan memori dan DNA leluhur di masa lalu itu kemudian kok bisa turun lagi ke tubuh fisik yang baru itu gimana? Nah, ini kita mulai mungkin dari hal yang sangat sederhana di dalam keseharian. Pola makan kita. Pola makan kita itu bukan hanya dari kesadaran tapi juga dari memori DNA. Misalnya kan kalau 50, 70, 100 tahun lalu nenek moyang kita mengalami kelaparan, perang, terus kemudian tidak ada bahan makan, itu kita warisi dan kita selalu ada semacam keserakahan di dalam, oh aku harus hari ini mengisi gizinya dengan sangat baik karena ya menyimpan tanpa disadari model ini bahwa awas, mungkin akan ada masa di mana tidak ada makanan. Nah ini baru pola makan. Iya. Apalagi pola nilai kehidupan, di mana kita melihat bagaimana sejarah Indonesia di terakhir 80-100 tahun. Nah di situ akhirnya muncul banyak sekali struktur yang bukan berdasarkan nilai tinggi, tapi bagaimana survive, bagaimana bertahan hidup. Kalau kita misalnya psikologi kan ada piramida kebutuhan, ya shelter, makanan, terus baju itu kan primer. Nanti kalau kita semakin naik, kita akan datang mungkin ke wilayah-wilayah atau dimensi idea-idea tinggi. Problematikanya adalah seketika kita ini memang berada di tahap struggle ya. Jadi untuk survive, untuk bertahan hidup, di situ kita berarti sudah tidak ada idealisme nilai. Jadi sekarang kan kita kalau lihat lagi ke masyarakat, yang penting kita bertahan hidup. Oh semua bohong ya, kita juga harus bohong. Oh setiap manusia korup, pemimpin kita juga seperti itu. Iya kita korup nggak apa-apa. Yang penting kita bisa bertahan hidup. Dan itu akhirnya jadi minimum bar ya. Dan orang-orang hidup dengan taraf ini. Nah, problematikanya di situ bagaimana kita bisa memperbaiki kalau kita belum bawa jejak yang mungkin lebih lama, di mana mungkin DNA-nya bukan menyimpan jejak tentang bagaimana bertahan hidup, tapi bagaimana mengindahkan kehidupan. Bagaimana membuat kehidupan itu meskipun simple, tapi bermakna. Jadi di balik semua hal yang kita lakukan itu sebenarnya ada sesuatu makna. Dan mungkin ini yang kelebihan nenek moyang kita Nusantara. Jadi bagaimana mereka memaknai hal-hal yang sangat sederhana, hal-hal di dalam keseharian.